Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Santika, salah satu staf dosen di program studi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah dasar-dasar kultur in vitro, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah dasar-dasar kultur in vitro adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program studi teknik produksi benih dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini juga nantinya akan dilanjutkan dengan mata kuliah lanjutannya di semester depannya, yaitu adalah produksi benih hasil in vitro dengan bobot praktikum yang lebih banyak, yaitu adalah 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah sikap, yakni lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, dan menginternalisasi sikap, norma, dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis sains pertanian secara umum, ilmu tanaman, prinsip perakitan tanaman, prinsip dasar penangkaran benih, dan praktik pembenihan tanaman untuk menyelesaikan masalah perakitan dan perbanyakan benih tanaman. Kemudian mahasiswa mampu untuk melakukan perakitan varietas tanaman unggul melalui teknik-teknik perakitan benih tanaman, baik secara konvensional maupun dengan penerapan teknologi sesuai dengan kelas benih dan standar ISTA. Selanjutnya, mahasiswa mampu memproduksi benih tanaman menggunakan berbagai teknik perbanyakan benih untuk menghasilkan benih yang berkualitas dan bersertifikat sesuai dengan standar ISTA. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH di bidang perbenihan tanaman berdasarkan ketentuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif melalui media tulisan, lisan, dan grafis di bidang perbenihan tanaman pada berbagai komunitas masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dengan prinsip SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely. Sementara tujuan belajar dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan laboratorium kultur in vitro beserta peralatannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan sterilisasi laboratorium dan peralatan kultur in vitro sesuai dengan prosedur yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan pembuatan media kultur in vitro yang bebas kontaminasi dengan formulasi dan prosedur yang tepat sesuai dengan tujuan kulturnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memproduksi planlet atau kultur in vitro secara aseptik dengan prosedur yang tepat sesuai dengan tujuan kulturnya. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang solusi dari permasalahan yang muncul terkait fenomena yang terjadi dalam kultur in vitro dan faktor lingkungan yang berperan penting dalam kultur in vitro. Mata kuliah ini terdiri dari 11 materi pembelajaran, yaitu pengenalan kultur in vitro, fasilitas laboratorium kultur in vitro, teknik sterilisasi fasilitas laboratorium kultur in vitro, media kultur in vitro, persiapan eksplan, tipe-tipe dasar kultur in vitro, somatik embryogenesis dan organogenesis, mikropropagasi, kontaminasi pada kultur in vitro, fenomena pada kultur in vitro, serta pengaruh lingkungan kultur terhadap eksplan. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain adalah Plant Propagation by Tissue Culture dari penerbit Springer, kemudian Kultur Jaringan Tanaman dari penerbit Bumi Aksara, serta tambahan-tambahan lain seperti artikel-artikel penelitian terkini yang relevan dengan topik dan komoditas yang sedang dibahas. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah strategi pembelajaran kontekstual atau CTL dengan metode pembelajaran case method dan team-based project. Sementara untuk komponen asesmen dalam mata kuliah ini yaitu sebesar 60% dari praktikum yang terdiri dari aktivitas case method dan project, kemudian 30% dari teori yang terdiri dari kuis, UTS, dan UAS, serta 10% dari nilai sikap. Baik Bapak Ibu, demikian pengenalan singkat dari mata kuliah ini.
Berikutnya mari kita simak bersama video kegiatan pembelajaran dari materi ke-8 yaitu mikropropagasi. Oke, baik adik-adik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Nah, sebelum kita mulai nih adik-adik, kita akan melanjutkan lagi mata kuliah kita dasar-dasar kultur in vitro. Materinya adalah mikropropagasi. Tapi sepertinya kita perlu relaksasi dulu, jadi saya ajak dulu untuk relaksasi ya. Sekarang adik-adik duduk, kakinya menapak tanah. Gak ada tanah ya di sini ya. Menapak lantai, tangannya taruh di atas paha. Ya. Sekarang adik-adik tarik nafas. Keluarkan. Sekarang bernafas dengan normal dan tutup matanya. Sekarang alihkan perhatian adik-adik ke tengah dada adik-adik, di jantung. Rasakan jantung adik-adik berdetak. Lalu sekarang coba tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan hidup saya? Apa hal-hal yang patut saya syukuri hari ini? Sekarang kembalikan lagi ke nafas adik-adik, tarik nafas yang dalam, keluarkan. Sekarang pelan-pelan buka matanya. Masa depan masih jauh, adik-adik nggak tahu, jadi nggak usah cemas ya. Tapi apa yang adik-adik lakukan hari ini akan sangat berpengaruh nanti di masa depan adik-adik. Oke, kita kembali lagi ke materi hari ini adik-adik. Materinya adalah tentang mikropropagasi. Saya kembali lagi ke materi-materi yang sudah adik-adik pelajari ya. Jadi adik-adik minggu-minggu lalu sudah mempelajari mengenai pengenalan kultur in vitro, fasilitas laboratorium, bagaimana teknik sterilisasinya, medianya, persiapan, tipe-tipe, sampai somatik, embriogenesis, dan organogenesis adik-adik. Nah hari ini adik-adik akan belajar tentang mikropropagasi. Jadi lingkup materi kita hari ini yang pertama adalah adik-adik belajar apa itu mikropropagasi, tujuannya apa, dan apa yang dimaksud dengan prinsip kestabilan genetik ya dalam mikropropagasi. Yang terakhir yang penting adalah tahapannya seperti apa mikropropagasi ya. Oke, untuk apa sih adik-adik belajar mikropropagasi ya? Untuk apa sih Bu? Jadi kalau saya sudah berskill, saya sudah punya pengetahuan, saya bisa pakai untuk apa? Saya ceritakan ya adik-adik waktu saya S2 dulu, saya pernah field trip ke sebuah perusahaan orchid itu apa ya bahasa Indonesianya? Anggrek ya, anggrek. Namanya Sartori Orchid adik-adik ya, lihat. Jadi kita field trip ke sana. Jadi mereka menjual berbagai ini adik-adik, ada yang sudah berbunga, ada yang belum begitu ya. Jadi kerjaan mereka itu cuma aklimatisasi saja dari botol ke sini. Jadi ketika kami datang ke sana, profesor kami itu menyuruh kami untuk kira-kira perhitungkan berapa revenue-nya. Revenue itu apa? Penghasilannya dari situ. Kami hitung adik-adik. Kami hitung greenhouse-nya ada 3. Luasnya sekian adik-adik. Berarti luasannya kira-kira cuma 0,3 hektar adik-adik ya. Ternyata omset per tahunnya adalah 2,8 miliar rupiah kalau dirupiahkan adik-adik. Itu per tahun ya. Karena dia kan jualannya nggak setiap hari ya, biasanya giliran panen, yang ini panen, yang ini masuk, panen, masuk gitu ya. Tapi kira-kira 230 juta adik-adik. Mau adik-adik? Nah, itu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya skill ini, mau untuk bisnis seperti ini, nanti mohon diperhatikan di teorinya dan juga di praktikumnya. Ketika adik-adik sudah punya skill, mungkin adik-adik berminat bisnis seperti ini bisa menjadi modal awal, begitu ya. Begitu. Oke, kita lanjut ke materi nih adik-adik. Jadi adik-adik, kultur jaringan atau kultur in vitro itu adalah teknik isolasi bagian tanaman, itu selnya atau jaringannya atau organnya, ditumbuhkan di media buatan dalam kondisi steril dan bisa menjadi tanaman yang lengkap. Itu kultur jaringan atau kultur in vitro sama ya. Jadi pada prinsipnya adik-adik bisa isolasi nih mau misalnya ininya apa, pucuknya, bunganya kah, daunnya, bijinya dan lain sebagainya. Kemudian ditanam pada media buatan dalam kondisi steril. Nah, ini kalau sudah ditanam namanya apa adik-adik? Betul, explant ya.
Kemudian bisa menjadi tanaman yang lengkap. Namanya apa? Plantlet. Good job. Itu intinya, Dede. Lalu mikropropagasi itu apa? Mikropropagasi. Mikro itu artinya? Propagasi artinya? Perbanyakan, betul. Perbanyakan, Dede. Jadi bedanya mikropropagasi dengan kultur jaringan adalah pada tujuannya. Kalau kultur jaringan itu tujuannya macam-macam, Dede. Iya sih, perbanyakan juga kultur jaringan ya. Untuk pemulihan tanaman kadang-kadang, untuk plasma nutfah, kadang-kadang untuk metabolit sekunder begitu ya. Tujuannya macam-macam kalau kultur jaringan. Tapi kalau mikropropagasi adalah untuk perbanyakan. Begitu. Jadi untuk duplikasi. Jadi pada intinya, Dede, mikropropagasi adalah teknik aplikasi dari kultur jaringan yang tujuannya untuk perbanyakan gitu. Jadi gitu. Itulah kenapa orang-orang kadang-kadang pakai mikropropagasi atau kultur in vitro atau kultur jaringan gitu. Nah, adik-adik, karena tujuannya adalah untuk perbanyakan, maka menurut adik-adik tanaman hasil mikropropagasinya ini apakah sifatnya harus beda atau sama dengan induknya? Sama, betul sekali. Karena untuk perbanyakan ya, maka kita harapkan bahwa dari hasil mikropropagasi ini sifat-sifatnya sama persis dengan induknya. Karena untuk memperbanyak ya, bukan untuk pemulihan, beda lagi. Makanya Dede ada istilah kestabilan genetik. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak stabil sebetulnya. Meskipun misalnya nih induknya nih sama, terus dikulturkan lagi, ternyata di akhir-akhir jadi beda sifatnya. Bisa jadi nggak? Bisa. Maka di mikropropagasi kita berusaha untuk mencegah. Jadi perlu adanya kestabilan genetik. Bagaimana cara mencegahnya? Itu nanti kita pelajari di bab selanjutnya di variasi soma-klonal ya Dede ya. Nah sekarang kita beralih ke tahapannya nih ya Dede. Ada 5 tahapan. Ini dia. Jadi tahapan yang ke-0, kenapa yang ke-0? Karena belum dimulai ya Dede. Ke-0 itu baru memilih bahan tanamannya yang mana gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan inisiasi atau penanaman ya. Kemudian penggandaan pucuk, pucuknya kita gandakan. Karena disinilah poin penting dari mikropropagasi, penggandaan, duplikasi, ya, perbanyakan. Kemudian setelah pucuknya digandakan, kita panjangkan dan kita akarkan. Dan terakhir adalah kita aklimatisasi. Oke, jadi kalau divisualkan seperti ini ya, Dede. Stage 0 kita pilih dulu bahan tanamnya apa, kemudian kita isolasi entah itu daunnya, tunasnya, begitu ya. Kita tanam. Ini kita berarti di stage mana kalau bisa ditanam? Stage 1, betul, inisiasi. Ini adalah penggandaan pucuk. Stage berapa berarti? Ya, 2. Ini adalah stage 3, pengakaran dan pemanjangan. Jadi stage terakhir adalah aklimatisasi. Begitu. Berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk satu komoditas dari mulai stage 0 sampai stage 4 ya Dede? Tergantung komoditas ya Dede ya. Kalau Dede mau tahu anggrek dari mulai tabur biji stage 1, stage 0 sampai dengan siap aklimatisasi itu butuh waktu sekitar 1 tahun. Itulah kenapa harganya mahal Dede ya, karena perawatannya juga lama gitu. Nah, sekarang ke pemilihan bahan tanam Dede. Kalau Dede mau milih bahan tanam, kira-kira apa yang jadi pertimbangan? Oke, kesehatan. Good. Apalagi? Oke, good. Varietas, genotipe, komoditas. Oke, sudah 2 yang bisa dijawab, good enough. Yang pertama adalah genotipe, komoditas. Pastikan kalau adik-adik mau kultur nih ya, saya mau kultur apa ya? Mikir dulu kan, komoditasnya apa, varietasnya apa, keunggulannya bagaimana. Karena adik-adik, mikropropagasi itu lumayan mahal ya. Jadi tidak semuanya, sebetulnya bisa semuanya, tapi tidak semuanya akan balik modal nanti begitu. Jadi biasanya dipilih genotipe-genotipe yang nanti akan membuat revenue. Betul, tadi yang kedua adalah kesehatannya. Pasti yang kita pilih bukan yang sakit ya, Dede ya, pasti yang sehat gitu. Kemudian bagiannya, Dede. Jadi ya, Dede, semua bagian tanaman itu sebetulnya bisa dikulturkan. Tapi banyak ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya, Dede. Yang paling cepat kira-kira bagian yang mana? Pucuk, betul. Karena dia ada jaringan meristem, begitu ya. Yang paling lebih dihindari kira-kira bagian mana? Akar. Kenapa? Kira-kira kenapa akar? Ya?
Betul sekali. Resiko kontaminasinya tinggi ya, Dede, karena dia terbenam di tanah. Begitu. Jadi semakin ke bawah, Dede, prosedur sterilisasinya itu semakin rumit, ya, begitu. Jadi bagian tanaman yang mana itu juga harus jadi pertimbangan. Kemudian ukuran, Dede. Makin kecil ukuran explant, sebetulnya dia potensi untuk tumbuhnya semakin cepat. Sebetulnya ya. Tapi apakah dia tahan pada saat disterilisasi? Tidak tahu. Nah, jadi kita di middle lah, Dede. Karena semakin besar itu juga sterilisasinya semakin repot, begitu ya. Jadi bagaimana si tanaman itu punya potensi tumbuh yang tetap ada, tapi dia juga tidak sulit untuk disterilisasi, begitu. Kemudahan kultur, Dede. Jadi juga ketika kita memilih genotip sebetulnya secara teori semua tanaman itu bisa dikulturkan. Tapi ada beberapa tanaman yang prosedurnya belum ketemu. Misalnya nih tanaman-tanaman hutan gitu ya, agak sulit itu dan lama begitu. Jadi pilih yang mudah-mudah saja. Kemudian siklus pertumbuhannya seperti apa? Apakah dia masih muda ketika jadi induk gitu ya? Apakah dia sudah masuk fase generatif? Kira-kira yang lebih bagus yang mana? Muda ya, tapi lagi-lagi dia tahan tidak disterilisasi karena sangat delicate, lembut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebetulnya yang paling utama ini ya, genotipe. Stage kedua adalah inisiasi ya, Dedek. Pada saat inisiasi, tentu saja karena prinsip kultur jaringan itu steril, berarti explant harus sterilisasi. Bagaimana cara sterilisasi explant? Pakai apa? Clorox. Oke, pakai apa lagi? Ya? Ya, alkohol. Iya, betul, alkohol. Jadi ada dua cara Dedek untuk sterilisasi explant ya. Pakai autoclave bisa nggak? Enggak lah ya, jadi bubur ya dia. Ya, jadi ada dua cara, Dedek, pakai sterilisasi kimia dan pakai sterilisasi api ya, Dedek. Ya. Jadi kalau sterilisasi kimia yang biasanya kita gunakan ini adalah etanol, ada Clorox ya ini sebetulnya ya. Jadi kandungannya Clorox, Biclin itu adalah ini, sodium hypochlorite, NaOCl. Kalau yang ini jarang-jarang sebenarnya, Dedek ya. Kalsium, H2O2, ppm, ini juga sebetulnya bisa harus dihindari ya sebetulnya ya. HgCl itu adalah merkuri ya, Dede. Biasanya Dede kan menghindari itu kalau di kosmetik ya, karena menimbulkan kanker ya, itu juga sama nanti. Jadi kalau bisa dihindari ini nggak usah pakai HgCl ya. Sekarang sterilisasi api ya, Dede. Kira-kira yang seperti apa yang bisa kita sterilisasi api? Betul, yang berlapis-lapis, betul batangnya bisa. Misalnya batang tebu atau pisang bukan batang ya. Iya deh, bisa batang ya. Bonggol ya. Iya. Jadi harus yang memiliki banyak lapisan atau yang lapisan luarnya kuat. Misalnya pisang, tebu, atau anggrek begitu, Dede. Jadi kalau Dede tunas ya, terus ada Dede celup alkohol terus dibakar ya, itu nggak akan jadi ya, Dede ya, jadi gosong. Begitu ya. Jadi ini adalah sterilisasi. Prosedur umumnya itu sebetulnya Dede juga sudah melaksanakan ya di praktikum sebelum-sebelumnya. Yang jelas eksponnya dicuci dulu, kadang pakai deterjen, kadang harus ada yang pakai fungisida bakterisida ya, kadang ada yang tidak usah. Kemudian masuk LAF, biasanya etanol dulu ya, etanol dulu, kemudian disterilisasi menggunakan yang tadi, entah NaOCl kah, ppm kah, segala macam. Itu dengan konsentrasi antara 0,5 hingga 5% selama 10-30 menit. Kok antara, Bu? Kenapa? Karena masing-masing komoditas, masing-masing jenis explant itu butuh waktu yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda. Begitu. Setelah itu dibilas sama kode steril 3-5 kali, karena tetap dia akan, kalau tersisa ya Dede ya, itu berakibat jelek ya untuk tanamannya nanti. Ini penelitian saya Dede dulu. Jadi saya mau mencoba mensterilisasi benih nih Dede, benih semangka ceritanya. Saya belum tahu prosedurnya, jadi akhirnya saya pakai 2 konsentrasi ini berdasarkan penelitian sebelumnya dari orang lain. Jadi saya pakai konsentrasi 0,5 dan 0,75 dan waktunya 10 dan 15 menit. Kira-kira Dede, mana yang paling bagus? 0,5 selama 15 menit. Ya, bisa kita lihat ya Dede ya, ketika konsentrasinya rendah dan waktunya rendah, ternyata masih ada kontaminasi ya tersisa. Berarti kurang. Entah itu ditinggikan konsentrasinya atau durasinya.
Jadi pada intinya Dede, semakin tinggi konsentrasinya dan semakin lama durasinya, kontaminasi semakin hilang. Tapi pada batas tertentu dia akan mulai menyakiti tanaman. Seperti ini misalnya 0,75, 15 menit, normal seedlingnya turun, kecambahannya turun, begitu. Makanya kita harus cari tengah-tengah. Bagaimana si eksplan itu bisa tumbuh, tapi sterilisasinya berjalan dengan mulus. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Sekarang penanaman Dede sudah pernah melakukan juga ya. Ini kebetulan tunas semangka nih Dede. Ukurannya kecil sekali ya Dede. Ukurannya saya ini cuma 0,2 cm ya, 2 mm. Jadi saya harus pakai mikroskop. Penanaman ya Dede. Jadi intinya ukuran eksplan ini sebetulnya mempengaruhi ya Dede ya. Semakin kecil sebetulnya semakin bagus. Tapi apakah Dede bisa handling dengan baik? Karena dia semakin kecil semakin rentan rusak. Begitu. Setelah ditanam Dede secara aseptis, kemudian dia mengganda seperti ini. Kenapa kira-kira bisa mengganda? Karena di medianya saya pakai sitokinin. Sitokinin digunakan untuk penggandaan pucuk Dede. Kalau untuk pengakaran pakai apa? Auksin, betul. Kemudian kita potong, Dede, kita potong, kita masukkan ke media baru untuk pemanjangan dan pengakaran. Jadinya seperti ini. Begitu. Jadi dari satu bisa jadi beberapa. Ini pun nanti bisa dipotong lagi, masuk lagi, potong lagi, masuk lagi. Seperti itu. Makanya itu disebut dengan mikropropagasi. Mikropropagasi itu. Gimana cara yang memanjang? Yang pertama bisa pakai MS0, nggak pakai apa-apa, Dede. Biasanya itu berakar sendiri. Tapi kalau bandel, dia nggak mau berakar, dia kita bisa pakai auksin supaya akarnya bisa tumbuh. Atau Dede, MS-nya bisa kita kurangi konsentrasinya supaya dia berusaha untuk mencari makanan. Sama kalau Dede jatah jajannya dikurangi, berusaha untuk mencari cuan gitu ya. Sama ini juga Dede, seperti itu. Step selanjutnya adalah aklimatisasi ya Dede. Aklimatisasi itu adalah penyesuaian diri. Dede. Kata kuncinya adalah penyesuaian diri tanaman hasil kultur in vitro terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Ditaruh di mana? Oke. Medianya ditaruh di mana? Di greenhouse, betul. Greenhouse itu Dede memiliki faktor iklim yang terkontrol Dede. Karena tanaman hasil kultur jaringan, kalau kita langsung pindah ke lapang, itu pasti akan tidak kuat ya Dede. Jadi nanti planletnya dikeluarkan dari wadahnya, kemudian ditanam di ruangan yang terkontrol lah Dede. Itu biasanya bentuknya greenhouse. Tapi kadang-kadang kalau nggak punya greenhouse ya yang penting terkontrol lah Dede. Suhu dan kelembabannya. Sekarang kita ke tahapannya nih Dede. Ada beberapa tahapan aklimatisasi. Sebetulnya untuk aklimatisasi akan kita sangat detailkan di mata kuliah selanjutnya di produksi benih in vitro Dede. Di sana Dede betul-betul memproduksi. Tapi secara umum tahapannya adalah pertama media tanamnya disiapkan dulu ya. Sebelum planetnya dikeluarkan. Dulu ada tuh planetnya dikeluarkan, medianya belum siap, jadinya kering begitu ya. Jadi media tanamnya dulu disiapkan, nanti planetnya dikeluarkan, dicuci, direndam fungisida, bakterisida, supaya dia kuat ya menempa terpaan. Kemudian nanti dia ditanam, ya. Setelah ditanam kadang-kadang banyak sekali planet-planet yang butuh penyungkupan. Kenapa? Untuk menjaga apa? Kelembaban, good. Karena di dalam gelas, dalam botol Dede, tanaman itu terbiasa kelembaban sangat tinggi ya. Tiba-tiba dibuka terus dia kekeringan. Jadi kita tutup dulu selama mungkin sekitaran 1-2 minggu sampai dia bisa hidup normal begitu ya. Yang terakhir ada perawatan. Kira-kira perawatannya apa saja, Dede? Pupuk, yes. Apa lagi? Siram, good. Apa lagi? Ya? Pencahayaan bisa dia teratur ya. Kadang-kadang butuh cahaya, butuh tidak. Yang terakhir adalah pengendalian HPT, meskipun kadang-kadang tidak diperlukan ya kalau di greenhouse kalau terkontrol begitu ya. Tapi kadang-kadang diperlukan juga. Begitu. Jadi setelah dirawat beberapa lama kemudian bisa jadi produk siap untuk dijual gitu. Medianya apa saja sih yang bisa digunakan ya Dede? Apa saja kira-kira? Media aklim? Arang, good. Apa lagi? Kompos. Apa? Oh, moss. Oh ya, betul, moss. Akar pakis, yes. Apa lagi?
Akar kadakah bisa? Ya banyak sekali sebetulnya Dede ya. Mos, arang, arang sekam. Arang tuh ada dua ya Dede ya. Arang sekam, ada arang kayu. Sebetulnya Dede intinya apapun sebetulnya bisa dipakai untuk media. Yang penting syaratnya apa? Dede tahu nggak syaratnya apa? Steril boleh, tidak toksik ya untuk tanaman. Apalagi? Bisa menyimpan unsur hara dan air. Apalagi? Ya, betul. Harganya terjangkau dan tidak susah dicarinya. Intinya itu sebetulnya Dede. Tuh. Jadi Dede mau pilih yang mana kalau media? Betul, tergantung komoditas ya. Misalnya saya mau nanam pisang, terus saya pakai pakis, kan nggak cocok juga ya. Kalau misalnya saya nanam anggrek, tapi saya pakai kompos juga nggak cocok juga ya Dede ya. Begitu, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan si tanamannya. Begitu, itu jenis medianya. Nah, sudah selesai ini ya Dede kita bahasan kita. Jadi saya mau Dede, tarik nafas lagi. Coba refleksi diri, kira-kira adakah pelajaran yang bisa adik-adik bawa pulang hari ini? Coba tutup matanya. Ada, oke. Sekarang buka matanya, Dede. Sekarang saya yang tanya. Jadi ya, Dede, perbedaan antara mikropropagasi dan kultur in vitro adalah tujuannya, betul. Kemudian, kalau misalnya kita mikropropagasi, harapannya anaknya sama atau beda dengan induknya? Sama, oke. Kemudian adik-adik, tahapan-tahapannya, Dede masih ingat? Tahapan mikropropagasi ada berapa? 5. Yang pertama apa? Pemilihan dulu ya, pemilihan. Kemudian inisiasi. Kemudian pucuk, ya betul. Perbanyakan pucuk. Habis itu pemanjangan dan pengakaran. Good. Yang terakhir aklimatisasi. Ya, good job. Tepuk tangan adik-adik. Baik. Iya. Nah, adik-adik ada tugasnya ini karena supaya adik-adik masih mendalami ya, lebih mendalami lagi materinya, maka saya tugaskan adik-adik untuk studi literatur. Nanti pilih komoditas yang adik-adik inginkan ya, kita kerjakan berkelompok saja. Kemudian nanti adik-adik buat SOP, terutama explant yang digunakan yang mana. Kemudian prosedur sterilisasinya dan penanamannya seperti apa. Kemudian nanti media tanamnya untuk masing-masing tahapan itu seperti apa. Itu namanya adalah studi literatur. Nanti kalau sudah selesai, bisa dikirimkan melalui LMS ini jpp.polija.ac.id dan minggu depan kita bahas adik-adik. Ya. Bisa dimengerti? Paham? Paham. Baik, ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Cukup. Kalau begitu adik-adik sampai jumpa minggu depan nanti kita bahas. Setelah ini adik-adik bisa gunakan waktunya untuk diskusi kelompok untuk mengerjakan yang ini. Bisa kira-kira? Bisa. Baik, kalau begitu kuliah saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.